Ya, halo teman-teman, kembali lagi di channel Hari W15. Di video kali ini kita akan membahas tentang helm ya. Pengalaman saya menggunakan helm yang pertama itu RC7 full face itu, helmnya terlihat gede ya untuk ukuran kepala saya. Untuk ukuran lingkar kepala saya kurang lebih di 56 arah 57 deh, 56 atau 57 kurang lebih. Jadi sepertinya ukuran kepala saya tuh lingkarnya S. Nah, waktu itu saya pakai ukuran di RC7 itu longgar, mungkin itu ukurannya L. Gimana rasanya? Udah pasti nggak enak. Di samping helmnya lumayan berat untuk kepala saya, ukurannya pun longgar. Jadi saat kita bergerak kiri kanan atau memacu kendaraan yang cukup kencang, tertiup angin, itu goyang helmnya. Udah pasti nggak nyaman. Di perjalanan dekat pun kurang nyaman, apalagi perjalanan jauh. Sampai saatnya saya ganti helm. Saya putuskan untuk harian itu helm half face. Helm half face saya beli dalam kondisi baru itu GPX Supreme. Waktu saya beli, saya juga nggak ngeh ya, karena ukuran GPX Supreme itu kita nggak bisa pilih S, M, L atau XL, itu nggak bisa pilih. Jadi waktu saya beli udah satu ukuran, yang artinya itu berarti ukuran all size. Dan yang artinya juga biasanya ukuran all size itu tidak mengarah ke S atau M, kurang lebih arahnya ke L, karena itu untuk global, siapa aja bisa pakai. Nah, rasanya gimana helm half face GPX Supreme? Ini helmnya. Ini helm saya sebelumnya, GPX Supreme ya. Supreme double visor ya. Ini double visor. Saya pakai ini udah lumayan lama juga ya. Helmnya sih bagus, desainnya sih bagus untuk helm pendatang baru. Waktu itu GPX Supreme saya lihat modelnya bagus, harganya affordable, murah. Untuk pengalaman pakainya, helm ini tuh karena satu ukuran di kepala itu agak kurang ya. Kita lihat kiri kanan ini masih goyang longgar. Ini juga busa pipi sama sekali nggak meluk, sisanya masih banyak. Untuk kunciannya masih microlock ya, jelas lah, namanya helm murah. Tapi nggak masalah, karena helm harian ya lebih praktis sih microlock begini. Gimana rasanya, gimana pengalamannya? Udah pasti mirip-mirip ya sama helm full face yang saya ceritakan tadi. Cuman karena ini half face, udah pasti untuk harian lebih cocok, untuk jarak dekat lebih cocok. Kalau dibilang lebih ringan dari RC7 ya jelas, karena ini half face. Tapi untuk kebutuhan hari-hari saya, kalau untuk pergi jauh sih pakai ini cukup nggak nyaman ya, karena helmnya di fitting kepala itu nggak presisi, atau ya bukan ukurannya lah, alias kebesaran untuk ukuran kepala saya. Nah, ini dalamnya, busa pipinya empuk sekali.
Ya itu aja sih, kurang nyaman saat dipakai karena longgar, apalagi tertiup angin ya. Saat ini nggak diturunin kaca, terus ketiup angin ini masuk ke atas, jadi menendang helmnya ini ke arah atas, yang akhirnya membuat kepala kita juga sempoyongan juga di jalan. Agak kurang nyaman sih. Nah, untuk double visornya ini ya, untuk pengalaman pribadi saya, untuk double visornya ini buat saya kurang terpakai karena di jalan itu lebih sering, kalau untuk silau saya lebih prefer ke pakai kacamata. Karena apa? Double visornya ini nanggung, menghalangi pandangan tuh, yang bagian bawahnya agak kurang jelas sedikit ya. Tapi itu masing-masing beda-beda sih, itu pengalaman saya pribadi aja. Nah, kalau untuk kebutuhan siang saya juga jarang pakai. Kalau untuk menghalangi dari debu saya lebih pilih ini. Double visor ya gunanya sih untuk menghalangi cahaya silau ya, karena kebanyakan double visor pun warnanya gelap, smoke. Tapi ya itu, untuk kebutuhan saya sih selama saya pakai helm ini agak jarang banget saya pakai, hampir tidak pernah mungkin saya pakai. Jadi kurang lebih ya itulah owning experience saya menggunakan GPX Supreme. Selanjutnya ini, saya mau cerita dulu kenapa saya pilih helm ini, NHK Mark I Elite. NHK Mark I itu ada 3 tipe ya. Yang pertama ini tipe Elite, tipe yang paling bawah alias termurahnya. Yang kedua itu tipe Mark I Solid. Yang ketiga Mark I Solid Double Visor. Kenapa saya putuskan pilih Mark I Elite ini, tidak Mark I Solid ataupun Double Visor? Jawabannya itu sesuaikan dengan kebutuhan aja ya. Karena yang pertama Double Visor itu yang sudah saya ceritakan tadi, untuk saya kurang terpakai. Jadi saya putuskan pilih yang single visor. Nah, single visor itu tinggal 2 pilihan tipe. Ada satu pilihan solid, ada satu lagi pilihan elite. Saya pilih elite. Ini yang termurah, menurut saya udah cocok dengan pilihan saya, karena perbedaannya pun hanya di warna saja. Tidak banyak perbedaan dengan fitur-fitur atau yang lainnya untuk tipe elite dan solid. Tanpa panjang lebar, coba deh kita buka aja dia. Bagus ya, dikasih bantalan di sisi belakangnya ya, supaya presisi waktu di pengirimannya, nggak mentok-mentok, nggak lecet. Impisannya lumayan tebel, bisa pelindungnya. Ya, ini helmnya ya, seperti NHK pada umumnya. Ini ada sarungnya, sarung helmnya. Sebelum saya buka, saya mau notice dulu ya, untuk pengguna atau yang cari helm untuk kebutuhan yang agak susah seperti saya ini. Buat saya sih agak susah ya, karena lingkar kepala saya ini, menurut saya sendiri, saya pribadi, agak kecil. Untuk tipe yang kecil itu enggak semua helm menyediakan ukuran S, dan enggak semua helm juga yang berukuran M
akan muat atau titiknya pas di kepala kita. Untuk saya pribadi ya. Oleh karena itu saya pilih ini yang pertama kali, alasannya karena sudah tersedia ukuran S untuk Mark I ini. Yang kedua, kenapa saya pilih full face-nya? Karena saya mau cari helm untuk kebutuhan konten ya, untuk kebutuhan motovlog ke depannya nanti. Oleh karena itu saya pilih full face supaya audionya itu nggak terganggu sama angin. Itu yang pertama. Kedua, kebetulan yang ketiga, karena saya pun memang ingin merasakan helm full face kembali untuk perjalanan jarak jauh saya. Yang ketiganya, yaitu yang ketiga tadi. Yang keempatnya, helm ini banyak reviewer bilang ringan. Untuk beberapa kebutuhan saya terutama, karena saya berpostur kecil, saya sadar itu, saya nggak bisa atau agak nggak nyaman menggunakan helm yang berat di kepala. Entah ya, untuk teman-teman yang berukuran badan yang lebih besar, menggunakan helm besar atau berat itu bagaimana di perjalanan. Tapi saya rasa siapapun untuk pemakaian helm lebih prefer cari yang ringan sih ya, agar lebih nyaman untuk harian. Karena kita untuk harian ya cari nyamannya, itu yang pertama. Apalagi ya, kenapa saya pilih ini ya, untuk kebutuhan saya kategorinya itu yang pertama ada ukuran yang saya cari, yaitu ukuran S. Yang kedua itu helmnya harus ringan, karena perjalanan jauh saya butuh helm yang ringan. Yang ketiga full face, karena untuk kebutuhan motovlog, agar suara lebih kedap saat diterima audio nanti di perjalanan. Yang keempat, untuk kacanya ya udah RHD ya, kayaknya tanpa panjang lebar lebih baik kita buka dulu aja ya, sambil kita menjelaskan apa isinya, apa yang kita dapetin, gimana desainnya. Iya. Wah, ini helmnya. Ini helmnya teman-teman. Saya pilih warna black glossy karena kebetulan motor saya juga hitam. Untuk warna reverse ke selera masing-masing ya. Yang saya pilih ini tipe Elite. Nah, saat pertama kali launching, setahu saya helm ini itu hanya tersedia ukuran mulai dari M. Mulai dari M, L, XL, XXL sampai triple XL di sini ada. Saya beli ini kurang lebih di bulan Agustus 2024. Entah itu pertama rilisnya di tahun 2023 setahu saya. Berarti kurang lebih udah setahunan lah ya keluar. Saya beli di bulan ini dengan ukuran S, sudah keluar ya. Sudah banyak seller yang menyediakan ukuran S. Bahkan di visornya aja, ya di kacanya, ini tersedia ukuran mulai dari XS, S, M, L, XL, double XL, triple XL ya.
Nah, saya mau kasih tahu dulu sama teman-teman caranya menentukan ukuran kepala kita itu supaya bisa kita menyesuaikan saat kita membeli helmnya ya. Sebentar. Kebetulan saya punya ukuran buat pakaian ya, tapi sama aja. Nah, kayak gini ya, maaf kotor. Yang penting bisa menjelaskan aja ya. Caranya teman-teman lingkarkan ke kepala. Lingkarkan ke kepala seperti ini. Ya teman-teman. Sisakan satu jari bisa masuk ke sini ya. Jangan kalian paskan. Karena kalau kalian paskan nanti ukuran helm yang kalian cari itu akan kesempitan alias susah masuknya. Jadi sisakan satu ruas jari ini. Sisakan satu ruas jari supaya bisa kita mengukur atau menentukan. Ya. Nah. Inilah hasilnya. Agak blur ya, kelihatan nggak teman-teman ya, kurang lebih di 56 sampai 57. Jika kalian udah dapat patokan ukuran lingkar kepala kalian, baru kalian bisa menentukan mau pilih size apa saat membeli helm itu. Nah, kebetulan di sini ukuran S yang saya pilih ya. Ukuran S yang saya pilih itu ukuran lingkar kepalanya tuh 55 sampai 56. Di belakang ada ya. Kalau kalian mau lihat detailnya, sini terlihat kamera. Ya. Pokoknya di belakangnya ada ya. Untuk ukuran S-nya 55 sampai 56. Kurang lebih ini desainnya. Di sini ada logo NHK-nya. Mark One di sini. Oh, keren ya. Logonya tuh kecil-kecil. Di sini ada tulisan NSRD Project. Nah, di sini ada logonya lagi. Di sebelah kiri nggak ada logo apa-apa lagi ya teman-teman. Di sini ada penjelasan berat helmnya itu sekitar 1370 kurang lebih plus 50 gram atau dengan optional part 1400 sampai 1450 gram dengan optional part ya, entah itu apa. Yang jelas untuk helm only ini sekitar di bawah 1400 gram atau ya di bawah 1,5 kilo lah. Ini termasuk ringan dan kecil ya, kecil. Kalau kalian pegang langsung helm ini tuh kecil, size-nya kecil, dan ini sesuai yang banyak orang review, sesuai juga dengan yang saya butuhkan. Sekarang kita coba bandingkan dengan helm GPX-nya ya. Kita taruh sebelahan. Ini buat perbandingan aja ya teman-teman ya. Dari samping aja, dari depan deh maksudnya. Ini sudah terlihat loh. Helm ini lebih besar biarpun dia half face. Helm ini full face. Ya. Sekarang teman-teman lihat dari atas. Ini untuk sekedar perbandingan aja ya teman-teman. Saya sejajarkan kok. Sejajarkan. Nah, ini dari atas ya.
Tanpa perlu saya jelaskan, sudah terlihat. Sekarang kita lihat dari sisi belakang. Sisi samping dulu mau. Sekarang dari sisi samping. Sudah cukup? Sekarang kita balik ke sisi belakangnya. Ya, kurang lebih kayak gini guys, teman-teman. Perbandingan ukuran besar helm ini ya, sebagai gambaran aja maksudnya. Karena kalau di kamera tidak ada perbandingan, saya bilang helm ini kecil, teman-teman belum tentu percaya. Sekarang saya turunkan dulu ya GPX-nya ya. Nah, balik lagi ke helm ini. Sudah cukup membuktikan kalau helm ini tuh ukurannya compact. Itu yang pertama. Itu yang saya lihat juga secara fisik dan sesuai dengan kategori yang saya butuhkan. Kepala saya lingkarnya itu tidak besar dan saya mencari helm yang enggak ngebagal ya orang bilang, atau gemuk di kepala. Jadi kita kayak pakai kepala badut gitu lah. Karena untuk kepala kecil kalau pakai helm yang besar itu nggak banget sih menurut saya. Pertama kurang nyaman, di looknya juga kurang enak ya. Nah, untuk teman-teman juga ya, jangan berpatokan dengan tinggi badan atau berat badan menentukan ukuran kepala kalian ya. Karena nggak semua orang yang beratnya ringan ataupun bertubuh kecil, kepalanya itu kecil. Enggak semua. Dan nggak semua juga yang berbadan tinggi, kepalanya itu besar. Enggak juga. Jadi lebih baik kalian tentukan dengan ukuran pasti ya. Dengan cara yang tadi udah saya tunjukkan. Kalau bisa diukur lingkar kepala kalian, disisakan satu jari, seperti ini, baru kalian bisa menentukan ukurannya. Dari situ, kalau teman-teman udah dapat patokannya, bisa menentukan. Berarti kurang lebih kalian harus memakai size apa. Nah, sekarang kita balik lagi ke helmnya, kita buka dulu ya. Untuk lapisan kacanya ini ya. Sekilas terlihat smoke, teman-teman. Sekilas ya. Tapi sebenarnya ini jernih loh. Nah, nose guard-nya aja tembus kan ke dalam. Ini tangan saya. Ya. Nah, inilah fitur yang salah satunya diunggulkan juga di tipe ini ya. Untuk dengan helm budgetnya di angka 700 ribuan ini, menurut saya udah pilihan yang sangat worth it ya. Ini udah RHD lens. Kepanjangan dari RHD lens itu Revolution High Definition Lens. Ya, fungsinya menurut saya sih, ini menurut saya pribadi ya, saya bukan reviewer helm ya. Menurut saya pribadi sih ini helm 2-in-1 ya. Bisa dipakai siang ataupun malam. Dengan satu helm ini udah cukup. Dengan satu visor ini sudah cukup menurut saya. Karena siang ini bisa menyerap silaunya matahari juga lumayan ya. Tidak terlihat gelap juga, tapi tidak terlalu silau juga saat kita terpapar matahari. Bagus.
Nah, di sini ada berapa step? Ada locknya juga ya di helmnya. Ada 1, 2, 3, 4. Atau dari atas kita step 1, 2, 3. Satunya lagi lock. Review ini tanpa ada endorse sama sekali, karena ini helm kebetulan saya beli dengan uang saya sendiri, dan review ini subjektif sekali ya, karena ini menurut pendapat saya pribadi. Semua yang ada di video ini murni adalah pendapat saya pribadi. Gimana rasanya setelah menggunakan, nantinya akan saya review di sini apa adanya ya menurut saya. Busanya empuk sekali, empuk dan padat tapi empuk. Gimana sih? Dan lembut busa pipinya ini. Untuk ukuran nose guardnya menurut saya nggak terlalu gede ya. Ya ukurannya normal lah. Ini untuk saya pribadi ya. Ini untuk ventilasi bawahnya ada 2 step ya. Ini yang pertama. Di sini terlihat nggak ya? Ini yang kedua, tutup. Ini yang bukaan pertama, ventilasinya 1 di atas. Ini ventilasi yang keduanya. Gimana rasa road reviewnya nanti saya akan ulas lagi ya nanti ya ke teman-teman. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu untuk teman-teman, ini tipe Elite, hanya bedanya di sini teman-teman. Nah, ini kalau di tipe solid, di bagian ininya ini jadi satu sama body ya. Karena saya pilih warna hitam, jadi nggak terlalu terlihat. Ini bukan solid teman-teman. Kalau tipe Elite ini transparan, smoke ya, terlihat ya jari saya ya, terlihat. Nah, ini tandanya smoke, transparan. Itu yang pertama. Yang kedua di bagian ini, ventilasi belakang, sama di ventilasi atas kepalanya ini ya. Di ventilasi kepalanya ini sama, smoke kalau untuk tipe Elite. Dan ini ventilasi depannya juga ini smoke. Karena ini warna hitam glossy, jadi agak saru dilihat mata. Kalau kalian pilih warna lain, warna hitam doff, warna putih atau warna grey, itu pasti terlihat jelas di sini. Bedanya itu aja teman-teman sama warna solid. Kalau warna solid dia sewarna dengan body semuanya. Dan untuk perbedaan dengan yang double visor, yang pertama udah pasti double visornya ya teman-teman. Ini nggak ada double visor karena ini single visor. Yang tadi saya bilang ya teman-teman, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya, mau carinya yang double visor atau yang tidak. Ya untuk saya cari yang single visor ini malah jadi keuntungan ya, helmnya jadi tambah ringan. Karena dengan adanya double visor udah pasti akan menambah berat helmnya itu sekian gram. Walaupun tetap banyak yang bilang double visornya pun tetap ringan dan kecil. Karena ini helmnya satu shell ya ukurannya. Setahu saya sih satu shell. Untuk ukuran S, M, L, XL apa segala macam itu satu shell. Yang membedakan hanya isi di dalamnya ini busanya. Jadi untuk kalian yang misalkan mau dipakai 2 orang di satu tempat itu, atau untuk ganti-ganti, atau kalian beli yang ternyata kegedean atau kekecilan, bisa kalian beli busanya aja. Untuk cadangan mungkin, atau untuk ganti-ganti. Nah, perbedaan selanjutnya setelah double visornya
ada di sini teman-teman, di pengunciannya ya. Ini microlocknya menggunakan plastik. Kalau untuk yang double visor itu dia menggunakan stainless. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, nah ini di busa pipi bawahnya ini ya, ini nggak ada tambahan busanya lagi atau wing. Nah kalau di tipe double visornya itu dia ada tambahan lagi, kurang lebih 1 sampai 1,5 cm mungkin ya dari sini. Jadi kayak ada wingnya, busa tambahan di sini nih. Itu membuat helmnya lebih kedap lagi saat dipakai di jalan. Lalu apalagi ya perbedaannya ya dari double visornya itu? Setahu saya sih cuma itu ya, baru itu yang saya tahu. Untuk chin guardnya segini ya, agak kurang besar ya, kurang panjang maksud saya. Andai dia diratakan sebatas ini mungkin lebih oke, lebih kedap lagi. Coba nanti kita rasakan saat di jalannya gimana rasanya. Sebelumnya coba saya jajal dulu di kepala saya. Saya lepas dulu ini manual instructionnya ya. Coba saya fitting di kepala dulu ya, gimana experience-nya. Nah ini teman-teman, kurang lebih bentuknya seperti ini. Sebentar ya, apa terlihat jelas? Ini bentuk dari depan. Saya lihat dulu ke samping. Ini adalah bentuk dari sampingnya ya teman-teman. Dari samping kiri, ini dari samping kanan, ini sisi belakangnya ya teman-teman. Ya, ini dilihat dari samping seperti ini. Nah, saya kembali lagi ke depan. Saya buka kacanya seperti ini. Untuk kesan pertama saya saat berada di dalam helm ini, ringannya, sumpah ini ringan banget helm. Ini kayak nggak pakai helm full face, sumpah. Teman-teman harus cobain. Teman-teman nggak perlu percaya review dari orang-orang. Kalau belum cobain, teman-teman harus cobain sih. Kunciannya, microlocknya nyaman sekali, nyaman. Untuk saya yang lingkar kepalanya tadi sudah saya sebutkan 56, saya pilih ukuran S ini dengan lingkar kepala 55 sampai 56. Ini sangat memeluk sekali ya, pipi, kepala atas itu nyaman sekali. Saya goyang-goyang begini, nengok kiri kanan, ini helm tidak goyang atau tidak berpindah posisi dari kepala saya. Saya tidak tahu setelah nanti dipakai di perjalanan, terendam angin atau kena hembusan angin itu seperti apa. Dan untuk kacanya ini ya,
Nah, untuk kacanya ini, setelah saya berada di dalamnya, dengan atau tidak saya tutup kacanya, ini pandangan sama sekali tidak berbeda jauh kalau dari sisi dalam ya. Kalau dari sisi luar gimana teman-teman ngelihatnya? Ini seperti smoke ya, tapi kan teman-teman bisa ngelihat ini masih tembus ya, masih tembus ke dalam. Jadi teman-teman bisa melihat juga kalau ini helmnya tidak gelap. Tapi lumayan meredam. Meredamnya silau dari lampu atau cahaya matahari. Nah, ini dibuka, ini ditutup. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya fitting di kepala saya. Oke, dipakainya sangat mudah teman-teman, dipakainya sangat mudah, masuk ke kepala juga tidak sulit, dan saat masuk itu nyaman sekali. Ini sesuai sekali dengan kriteria yang saya cari. Sekarang saya penasaran banget ini untuk dijajal di jalan, seperti apa rasanya. Akan saya ceritakan lagi ke teman-teman setelah ini ya teman-teman. Apalagi ya yang mau saya bahas sebelumnya ya. Unboxing udah, alasan membeli ini sudah. Kelebihan kekurangannya setelah review ya, setelah review saya dipakai di jalan raya atau di motor nanti seperti apa. Karena menurut saya review kekurangan kelebihan itu tidak bisa ditentukan hanya dengan menjajal helm ini tanpa dipakai di jalan ya, karena esensinya pakai helm itu harus di jalan, baru kita bisa menentukan helm ini nyaman atau enggak, atau kelebihan dan kekurangannya apa, baru kita bisa sampaikan ya ke teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu impresi saya mengenai helm ini. Setelah itu saya akan ceritakan kembali setelah saya review helm ini saat di perjalanan ya, atau road reviewnya. Ditunggu road reviewnya. Yuk.